saya Tara Chevalier yang akan menyampaikan info pekan ini. Besar Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagi. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari mengadakan mesbah keluarga dan jangan lupa ajak teman serta tetangga terdekat. Bagi Anda yang rindu untuk mengadakan mesbah keluarga sendiri, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muda Nathanael Kristanto. Mari melayani kembali melalui keluarga. Rumah doa diadakan setiap hari Rabu jam 9.30 sampai 10.30 pagi di gereja. Shalom wanita-wanita ya Tuhan, ibadah wanita Betel Indonesia akan diadakan besok Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 5 sore di gereja, disertai dengan perjamuan kasih. Mengundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk bergabung dalam doa persiapan ibadah raya yang diadakan hari Sabtu jam 11 hingga jam 12 siang di gereja. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bergabung kembali dalam ibadah raya hari Minggu 7 Juli 2024 pukul 8 pagi di gereja, disertai dengan ibadah anak pukul 8.30 pagi di lantai depan. Telah berpulang ke rumah Bapak Ibu Ruth Priantini pada hari Jumat 28 Juli 2024. Jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 29 Juli 2024. Ibadah penghiburan akan diadakan malam ini pukul 6.30.
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggal. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini. Bapak Arjuna Setiawan pada tanggal 24 Juni. Ibu Dian Yuni Pamuji pada tanggal 25 Juni. Mahardika Haholungani Sihombing pada tanggal 25 Juni. Gracela Nagiska Prachna pada tanggal 26 Juni. Adriel Efran Renatus pada tanggal 27 Juni. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekian info pekan ini. Mari terus berpengharapan dan mengandalkan Tuhan sepanjang tahun ini. Tahun 2024, kuat dalam Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Sugeng Enjang. Good morning Bapak Ibu. Mari kita mengucap syukur buat hari ini. Karena sampai hari ini penyertaan Tuhan atas hidup kita luar biasa. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai siap pujian, penyembahan kita dan genap firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan membaca ayat. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat ini berulang-ulang. Nanti pada hitungan ketiga kita akan mengucapkan dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh keyakinan dan penuh sukacita. Baik, kita akan membaca di dalam 1, 2, 3 Mazmur 145 ayat 21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sekali lagi, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Amin. Kita berikan yang terbaik Tuhan melalui ucapan syukur kita. Bapak Ibu jemaat, silakan duduk kembali. Kita mengucap syukur karena Tuhan baik atas hidup kita. Bahwa Engkau besar Tuhan. Tuhan, karyamu sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya, Tiada hentinya. ku mengakui sungguh kau ajaib. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh kau ajaib. Umat selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau sungguh besar Tuhan. Tuhan kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengakui sungguh kau
Engkau sungguh besar, Tuhan Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga, ku berharga di mata-Mu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. 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 Mari Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan ini dengan ucapan syukur. Dengan penuh ucapan syukur kita akan puji. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Dengan setiap ucapan syukur kami Tuhan, Anugerah-Mu bahwa anugerah-Mu nyata atas hidup kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Oh,
Mari pujian syukur kami Engkau Yesus. Kami tinggikan kepadamu penyertaan Yesus. Tuhan. Kasih-Mu melimpah Yesus. Segala puji hormat yang syukur kami sembah, layak hanya Engkau yang kami bagimu tinggikan Yesus. Kami berterima kasih Syukur buat hanya kebaikan-Mu Tuhan, nyata di dalamku Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan pujian layak bagimu Tuhan. Yesus. Terima kasih, ku bersyukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu yang berlimpah atasku Yesus. Haleluya. Segala puji hormat syukur kami sembah pujian kami Yesus Tuhan kami. Syukur hanya Ku bagi-Mu. bersyukur kepadamu Tuhan, Sungguh hanya di dalamku selamanya. Engkau Raja Tuhan ditinggikan, kemuliaan-Mu nyata. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu nyata Makasih, berlimpah atasku terima kasih Yesus. Haleluya. Ku bersyukur Terima kasih karena Bapa. kasih-Mu, Syukur hanya karena bagi-Mu. kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini, atas berkat-Mu berlimpah di Terima hidupku. kasih. Haleluya. Yesus, Syukur bagi pujian hormat selamanya. Haleluya. Setiap hati kami Hosana. Hosana, 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 Hosana Tuhan. Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Engkau yang bertahta, siap pujian kami sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan, atas siap pujian kami. Raja
atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang berkata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Hormat syukur kami, pujian kami Tuhan, sorak-sorak haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Inilah siap kerinduan hati kami Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Apapun yang hari ini kami sedang hadapi Tuhan, baik setiap pemikiran kami, setiap kekhawatiran kami, setiap ketakutan dan kelemahan kami Tuhan, kami mau taruh di hadapan Engkau. Kami sadar kami ini terbatas. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Apapun yang pergumulan hari ini Tuhan, Tuhan sudah menang atas hidup kami. Kami ucap syukur buat kasih, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik melalui setiap pujian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu masih kuat bangkit berdiri? Ya. Mari kita tengok kanannya Bapak Ibu, hadap kanan. Ya. Sambil ditepuk pundaknya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi. Bahwa Tuhan kita luar biasa. Dasar dari yang kuharap. Kasih-Mu nyata itu Bapak. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang, ku pasti menang. Hanya tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kasih-Nya nyata atas hidup kita, tak dibiarkannya kita mencobai percobaan kita. Biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatan. Oh yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak
sorak dengan segenap hati, Raja keagung tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Mari jemaat, dengan segenap hati kita, dengan setiap ucapan syukur kita hari ini, kita mau pujikan dengan sepenuh hati kita. Mari Bapak Ibu. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak-sorak sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan. Semua yang terbaik hanya bagi Engkau, Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, haleluya. Ya, berikan kemuliaan bagi Allah kita, karena Dia gunung batu kita, Dia kekuatan kita. Hati kami percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersungguh, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Engkaulah menara dan kota perlindungan. Aku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan, kasih setiamu takkan pernah berhenti dari kami.
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, yuk. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kami undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, mohon anak berdoa untuk anak-anak sekolah. Tolong berkati mereka masing-masing serta guru sekolah minggu, agar guru sekolah minggu dapat mengajarkan firman dengan baik dan kiranya firman ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Iya, untuk ya, selamat beribadah untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, saatnya kita akan berdoa syafaat. Petugas kami mohon persilakan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur sebab kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti, nyata bagi setiap kami, sehingga hidup kami sampai hari ini ada karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya kami mempersatukan hati kami untuk pagi hari ini berdoa untuk bangsa kami. Kiranya kemurahan-Mu, tangan-Mu terus menopang pemerintahan negeri kami dari pusat sampai ke daerah. Hikmat Tuhan terus memampukan pemimpin-pemimpin negeri ini yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan mereka menempati di posisinya masing-masing untuk mengatur negeri ini dengan baik, dengan bijaksana, bertanggung jawab apa yang mereka kerjakan dengan bagian mereka. Terima kasih Engkau melawat bangsa Indonesia, penduduknya di kota, di desa, di pulau-pulau yang jauh mengalami kemurahan tangan Tuhan,
sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan diberkati dan Tuhan menjadikannya berhasil. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, kota kami Salatiga. Kami tetap percaya anugerah-Mu bagi Salatiga nyata, bahwa Salatiga hati beriman itu boleh terwujud oleh karena kemurahan Tuhan memakai anak-anak-Mu menjadi berkat, khususnya gereja-gereja-Mu terus berdampak di Salatiga, bahkan lewat BKGS gereja-gereja boleh bersehati bersama-sama satu tujuan untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kebaikan-Mu terus nyata di tengah-tengah kami, sehingga gereja-Mu ini di tempat ini GBI Ebenezer tetap berdiri, tetap mengalami persekutuan dengan Tuhan dan sesama, sehingga gereja-Mu boleh bertumbuh dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Biarlah pelayanan yang ada, hamba-hamba-Mu yang melayani, gembala sidang dan seluruh pelayan-Mu yang lain untuk bersama-sama bersehati, bersepakat melakukan segalanya seperti untuk Tuhan, sehingga Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa boleh datang di tempat ini mengalami terobosan, mengalami pemulihan dan makin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Apapun yang menjadi keperluan kebutuhan gereja-Mu, kecukupan kelimpahan yang daripada Tuhan dinyatakan pada waktu yang tepat. Itu sebabnya rangkaian pelayanan yang Tuhan percayakan di tempat ini, Tuhan yang memberkati, baik itu ibadah raya, kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, mesbah keluarga, ibadah pondok Daud. Kami percaya banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat persekutuan yang ada. Terima kasih, kami sungguh yakin dan percaya gereja-Mu boleh bertumbuh dan menjadi berkat untuk kami dipanggil dan diutus keluar memberkati banyak jiwa-jiwa. Bahkan setiap orang yang belum percaya boleh melihat kebaikan Tuhan terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk juga jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya pertolongan-Mu tepat waktu, mujizat tetap terjadi. Kami bersyukur, sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau mulia, sanggup mengerjakan hal-hal yang tidak terbatas. Bahkan keluarga yang berduka cita, Tuhan memberi penghiburan, kekuatan, sehingga mereka boleh terus melihat bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih, kami bersuka cita sebab hidup kami tetap dalam rencana Tuhan. Ibadah pagi hari ini Tuhan yang bekerja, Tuhan yang dimuliakan, dan Tuhan menyatakan keajaiban-Mu dalam segala pergumulan masalah setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami percaya pertolongan kami datangnya dari Tuhan, dan Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup membawa kami di dalam jalan kemenangan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur hari ini adalah hari kemenangan yang Tuhan berikan untuk kami merayakannya dengan sukacita, sebab Tuhan ada di dalam kami, bersama dengan kami. Terima kasih, melawat setiap ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Pujian, firman Tuhan yang akan disampaikan, bahkan kehidupan setiap pribadi jemaat pulang dari tempat ini tidak pernah sia-sia, mengalami kesukaan besar di dalam Tuhan. Terima kasih, bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kita persiapkan hati kita. Saat ini kita tahu bahwa kekuatan kita hanya di dalam Dia. Ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, ketika kita mau terus hidup di dalamnya. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Seperti roh saya Rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan.
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, kami merindukan Engkau seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan Tuhan, Hatiku tak tahan menunggu. bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Selanjutnya kami serahkan pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit diri. Hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Lebih dekat lagi kepadamu ya Tuhan. untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi saya ajak naikkan pujian ini, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hati. Hanya Engkau, Yes. Hanya Engkau Tuhan. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
pribadimu, seluruh isi hatiku kau tahu. Kan bawaku lebih dekat kepadamu, untuk lebih dekat lagi hatimu ya padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan. Kasih-Mu, mari kita sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya. Kau pribadi yang dekat pada kami Yesus. Bawa hati kami dekati hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Naikkan pujian buat kebaikan-Mu. di hadirat Tuhan. Haleluya. Di dalam Hati kami rindu Tuhan, hati kami bagimu, layak bagimu, akan hanyalah Engkau, akan urapan. membawa Haleluya. di dalam Bahkan melebihi orang-orang yang dekat pada kami Tuhan. Engkau menolong kami. Haleluya. layak bagi Kami membuka hati kami untuk Tiada lama-lama Yesus. Engkau bawa kami Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Hanyalah Yesus. Syukur bagimu Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami datang pagi hari ini Yesus dengan berbagai persoalan masalah Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kemenangan, ada sukacita, damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, hanya Engkau pribadi yang sangat mengerti isi hati kami saat ini. Setiap kami Tuhan pagi hari ini yang datang dengan lemah, dengan letih lesu Tuhan. Kami percaya kami akan pulang membawa kelegaan, kelepasan Bapa. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, kami disembuhkan oleh biru-biru darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang tidak memiliki pengharapan saat ini, kami yakin dan percaya hanya di dalam Yesus ada pengharapan yang baru. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat-Mu pagi hari ini turun atas sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Biarlah sidang jemaat-Mu pagi hari ini yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ini minggu terakhir di bulan Juni ya. Jadi tema kita masih tetap berbicara tentang keluarga. Dan saya bingung harus menyampaikan apa. Karena dari minggu pertama sampai minggu keempat ya kita disuguhkan
kita diberikan banyak materi, banyak firman Tuhan tentang keluarga menjadi keluarga yang harmonis, bagaimana menjadi keluarga yang diberkati, bagaimana menjadi keluarga yang diurapi, dan lain sebagainya. Kita sudah mengikuti seminar juga yang dibawakan oleh Bapak Stevi ya, seminar. Jadi kalau hari ini, minggu ini, kita diberikan ujian, kita diberikan ujian ulangannya. Kalau di sekolah itu ulangan, saya yakin nilainya pasti bagus-bagus, amin. Pasti kita lulus, karena kita sangat mengerti sekali dari minggu pertama hingga minggu keempat. Banyak hal yang kita dapati dari firman Tuhan tentang keluarga. Nah, pagi hari ini saya ingin memberi judul tema firman Tuhan pagi hari ini. Minta tolong orang baik. Ya, keluarga Kristen yang kuat dan bahagia. Jadi tema khotbah pagi hari ini tentang keluarga yang kuat dan bahagia itu seperti apa ya? Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Amin. Itu bahasa Arab, tidak apa-apa ya. Kita mengambil itu dari bahasa Arab, tidak apa-apa. Tapi intinya menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan sukacita, damai sejahtera, takut akan Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang penting ya. Jadi berbicara mengenai keluarga, saya ingat sekali ya. Pada waktu itu saya sempat membantu pelayanan di gereja untuk saya. Dan ketika itu saya tiba-tiba disuruh, "Tom, kamu bantu saya ada urusan hal yang penting, jadi kamu bantu untuk katekisasi pranikah." Dan ketika saya tahu bahwa itu adalah teman saya, dan teman saya tahu bahwa katekisasi pranikah itu adalah saya, jadi ketika kami berhadapan, mereka ketawa. Katanya mereka ketawa, "Tom, kamu mau katekisasi pranikah, kamu aja belum menikah," katanya. Waduh, dalam hati saya, ya memang saya belum menikah, tetapi saya ingin membagikan firman Tuhan kepada kalian. Saya bilang, jangan pandang saya, pandang firman Tuhan, lihat firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang keluarga, saya akan bagikan kepada kalian juga. Dan saya pun masih belajar. Saya akan belajar sama-sama di dalam sharing ini. Saya bilang seperti itu. Intinya saya katekisasi pranikah tentang bagaimana dua orang yang berbeda menjadi satu, kemudian tentang perpuluhan. Ini sangat penting sekali ya. Itu sangat penting sekali di dalam keluarga. Karena apa? Ketika istri sudah paham tentang perpuluhan, suami tidak paham, ini akan menjadi repot ya. Atau sebaliknya, suami tahu tentang perpuluhan, suami takut akan Tuhan, tetapi istrinya tidak tahu tentang perpuluhan. Ini juga menjadi masalah dan akan terjadi percekcokan dalam keluarga. Perpuluhannya besar sekali dan lain sebagainya. Lebih baik untuk anak beli susu dan lain sebagainya, seperti itu ya. Dari situ saya sharingkan hal-hal dasar tentang pranikah. Dan mereka saya lihat mukanya seperti cuek. Mungkin karena saya masih muda. Dan beberapa tahun kemudian saya sangat sedih sekali. Keluarga ini mengalami divorce. Akhirnya bercerai. Saya sangat sedih sekali. Mungkin karena saya mudah menyampaikan kepada mereka, jadi mereka cuek dengan firman Tuhan. Tetapi itulah, kalau kita memandang seseorang dari, ini orang muda sekali, jangan lihat mudanya, tapi hargai firman Tuhan yang dibawa siapapun. Amin. Sekalipun itu orang muda, tetapi dia bawa tentang firman Tuhan, hargai. Amin. Hormati firman Tuhan itu, maka Tuhan akan menghormati kita semua. Amin. Jadi dia bukan meremehkan saya, tetapi dia meremehkan firman Tuhan. Akhirnya keluarga ini divorce. Dan masalahnya pun itu tadi, karena dua orang yang berbeda dengan tingkat ego yang sangat tinggi sekali, sehingga mereka tidak mau mengalah satu dengan yang lain. Kemudian istri menguasai perekonomian keluarga dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi penyebab keluarga ini menjadi mengalami divorce, bercerai ya. Nah, memang membangun keluarga ini tidak mudah ya. Tetapi kalau kita pahami, saya memahami firman Tuhan,
Dan saya merenungkan sebenarnya ada kunci, ada firman Tuhan yang sangat bagus sekali buat pernikahan kita. Itu sangat simpel kalau kita mau melakukannya ya. Ini ya, saya ambil di dalam Kolose pasal 3. Ya, bisa bantu? Ya, ini Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 saya akan baca buat kita semua. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Yang 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ayat ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Kan simpel ya. Sebenarnya ini kunci, sangat sederhana sekali. Kalau kita melakukan semua aplikasi yang firman Tuhan ajarkan kepada keluarga demi keluarga, kita akan menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun, keluarga yang diberkati. Apa? Kalau kita melihat di situ. Istri pertama, istri itu harus tunduk kepada suami, harus patuh. Seperti apa? Seperti tunduk kepada Tuhan. Luar biasa sekali. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, bagaimana seorang istri bisa tunduk kepada Tuhan kalau dia tidak patuh kepada suaminya? Istri menggebu-gebu mengasihi Tuhan, tetapi dia tidak tunduk kepada suaminya. Kan aneh seperti itu ya. Kalau dia tunduk kepada Tuhan, dia harus mengasihi suaminya, dia harus tunduk hormat kepada suaminya. Ketika terjadi hal demikian, maka suaminya akan mengasihi istri-istri. Amin. Harus ini. Jadi istri harus tunduk dulu. Kalau sudah tidak tunduk, melainkan apa? Tanduk. Wah, bahaya. Pasti terjadi percecokan terus setiap hari itu. Yakin saya. Kalau setiap hari suaminya pulang kerja, wah siap-siap ini, begini ya, mau menanduk suaminya. Nah itu terjadi sekali, pasti percecokan. Jadi suami itu istri itu harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Dan suami harus mengasihi istri. Seperti apa kata firman Tuhan? Seperti Kristus mengasihi jemaat-jemaatnya. Kemudian apa? Kemudian anak-anak harus taat kepada orang tua. Dan bapak-bapak tidak boleh menyakiti anak-anak. Supaya apa? Supaya tidak tawar hatinya ini. Jadi ini sebenarnya sangat simpel sekali firman Tuhan. Tetapi sukar untuk dilakukan banyak keluarga Kristen. Makanya banyak keluarga Kristen mengalami kehancuran. Karena sangat sulit sekali melakukan ini ya. Padahal simpel tuh. Cuma tunduk saja kepada suaminya, patuh, taat. Suami mengasihi istri. Kemudian anak taat kepada orang tua, ayah tidak boleh menyakiti anaknya dan lain sebagainya. Kalau melakukan hal ini, yakin keluarga ini akan rukun, keluarga ini akan harmonis, keluarga ini akan diberkati oleh Tuhan. Nah, membangun keluarga itu, saya ibaratkan seperti membangun bahtera. Membangun bahtera itu harus kuat dan siap menghadapi badai besar yang akan melandanya. Jadi kalau kita melihat seperti Nabi Nuh, ketika dia membangun bahtera itu perlu proses panjang. Bertahun-tahun dia membangun bahtera itu. Supaya apa? Supaya kuat, supaya kokoh. Seperti itulah kita membangun keluarga kita. Harus kuat, harus kokoh. Ketika terjadi air bah dalam keluarga kita, maka bahtera rumah tangga kita itu akan kuat. Amin. Hujan, badai datang, kemudian gelombang-gelombang datang, tidak masalah, karena bahtera yang kita bangun di dalam keluarga itu kuat, tangguh, tidak akan tergoncangkan oleh apapun, situasi apapun, keadaan apapun, masalah apapun, ekonomi, sakit penyakit dan lain sebagainya pun tidak akan menghancurkan yang namanya keluarga ini. Amin. Nah, saya teringat sekali, sama seperti kita itu seperti perahu ya. Jadi perahu itu seperti kalau saya bayangkan Pak Stevi sampaikan bahwa kita perlu libatkan Yesus di dalam keluarga kita.
Jadi harus ada Yesus di dalam keluarga kita, itu sangat penting. Sama seperti mereka, Yesus naik bersama murid-muridnya naik sebuah perahu ya. Pada waktu itu terjadi tiba-tiba angin sakal datang, angin tofan datang melanda mereka. Dan murid-murid Yesus berteriak pada waktu itu, Yesus, Yesus, binasa, kita akan binasa ini. Kita akan binasa, kapal ini akan tenggelam. Bangun, tolonglah kami Yesus, seperti itu ya. Nah, sama seperti itu. Ketika kita menghadapi masalah di dalam keluarga kita, masalah apapun dalam keluarga kita, mari kita libatkan Yesus. Kita libatkan Yesus. Yesus, tolong keluarga saya mengalami badai. Tolong selamatkan, seperti itu ya. Kalau kita libatkan Yesus, apapun masalah itu, Yesus akan menolong, membuka jalan. Amin. Yakin? Harus yakin dong. Kita percaya, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yesus di dalam rumah kita. Yesus katakan, hai angin ribut, redalah, diam. Seketika danau itu pun diam. Sama seperti itu keadaan. Kalau kita libatkan Yesus dalam keluarga kita, maka keadaan apapun akan menjadi tenang. Amin. Ada satu lagu sekolah minggu yang saya sangat suka sekali ya. Seperti ini katanya. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Wah, luar biasa ya. Yesus di dalam rumahku, senang senanglah, senang senanglah, senang senanglah. Seperti itu ya kata-katanya. Jadi ketika Yesus ada di dalam keluarga kita, senang-senanglah, amin. Ketika Yesus ada di dalam keluarga kita, bahagialah, karena ada Yesus di dalamnya. Memang sulit untuk menyatukan dua pribadi, apalagi kami ya, saya dari keluarga Chinese, istri dari Jawa, ini sangat bertentangan sekali. Saya katakan, saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini kepada keluarga-keluarga mungkin lebih senior dari saya ya. Saya tidak mengajari, saya tidak menggurui. Kami keluarga yang masih muda, kami juga masih tetap belajar. Kami terus belajar, bahkan suka terjadi pertikaian, suka terjadi percecokan, biasa itu ya. Kata orang itu biasa, bumbu-bumbu di dalam keluarga, penyedap ya. Jadi untuk apa? Untuk semakin kuat kata saya pernah mendengar ya. Jadi keluarga itu katanya harus bertengkar. Dia katakan keluarga itu harus mengalami perselisihan, harus bertengkar. Supaya apa? Supaya kuat. Ada keluarga-keluarga yang awalnya harmonis, rukun, bahagia, tidak mengalami masalah. Tiba-tiba terjadi masalah langsung ambruk. Banyak ya, bertahun-tahun akhirnya mereka divorce. Mengalami perceraian dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya tekankan kepada kita semua bahwa kita harus libatkan Yesus di dalam perahu rumah kita, di dalam bahtera rumah tangga kita, supaya kita akan aman di dalamnya. Nah ini ya, saya mempelajari, saya mencari bahan apa yang harus saya sampaikan di tempat ini ya. Karena seperti yang saya sampaikan, sudah banyak materi yang disampaikan. Nah, ini yang sering terjadi ketika rumah tangga itu mengalami yang namanya krisis dalam keluarga. Dan saya mencari bahan-bahan, ternyata yang tingkat pertama itu adalah kurang keharmonisan. Banyak ya, kalau artis kita, kalau kita dengar sudah beberapa tahun cerai, divorce, dikatakan apa? Kurang cocok, nggak cocok lagi, kurang harmonis, itu peringkat pertama. Kemudian masalah keuangan, finansial itu menjadi masalah kedua yang banyak terjadi divorce di Indonesia ya. Ini bahan jurnal yang terjadi di Indonesia. Krisis dalam keluarga itu ya. Masalah keluarga ini sangat sensitif sekali ya. Makanya seperti Pak Stevi katakan, saya mengambil sesuatu yang sangat penting. Mungkin dalam pikiran kita selama ini, yang memegang keuangan itu harus istri, seperti itu ya. Tetapi saya mendapatkan sesuatu, tidak tergantung istri atau suami, seperti itu ya. Tetapi bagaimana, siapa yang bisa memanage keuangan keluarga. Karena itu yang paling penting. Kalau dua-duanya tidak dapat memanage keuangan keluarga, maka
keluarga ini akan mengalami namanya krisis ekonomi, seperti itu ya. Makanya harus dirembukan, harus bertukar pikiran, pendapat dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi yang buruk ini sering terjadi juga. Banyak ya, ketika suaminya mau berangkat kerja, dia tanya, mi, katanya seperti itu ya. Bukan mie Indomie ya, bukan. Mami, seperti itu ya. Di mana kaos kaki katanya? Cari sendiri, matamu itu katanya. Itu kan sudah komunikasinya yang sudah buruk ya. Awalnya sudah mulai memancing ini, memancing. Nah, ini dari perkataan-perkataan komunikasi yang buruk akhirnya menumpuk terus di dalam hati kita. Ini sangat berbahaya ya. Oleh sebab itu nanti kita akan pelajari berikutnya ya. Ini terlalu sering adu argumen juga, berbeda pendapat. Ini juga sangat riskan ya. Beradu argumen, apalagi tingkat pendidikannya itu sangat menunjang sekali. Misalnya apalagi istrinya sudah S2, suaminya baru S3, SD, SMP, SMA seperti itu ya. Jadi levelnya beda. Istrinya mau mengatur suaminya, saya lebih pintar dari kamu loh, saya dosen seperti itu ya. Saya S2. Nah, ini perbedaan pendapat kadang-kadang istri ingin menguasai rumah tangga dan lain sebagainya. Ini juga sangat riskan, berbahaya sekali, dan itu akan merusak peranan seorang suami. Seperti yang Pak Stevi sampaikan kan, peranan suami itu menjadi imam, nabi dan raja, itu sangat penting sekali. Jangan dibolak-balik ya, jangan istri mau, saya mau jadi nabi ya. Tidak ya, harus tetap suami menjadi kepala di dalam rumah tangga. Sekalipun dia itu seorang dosen, seorang yang pintar, kata orang zaman dulu perempuan tetap kembali ke dapur, seperti itu ya. Kembali ke dapur, walaupun dia sepintar apapun dia harus kembali ke dapur dan melayani suaminya, seperti itu ya. Harus, itu penting. Kemudian konflik generasi ini juga sering terjadi, percecokan, perselisihan, krisis dalam keluarga. Konflik generasi misalnya orang tua kita itu jadul, seperti itu ya. Zaman dulu kita nih generasi milenial. Jadi perbedaan ini sangat menyimpang sekali, sehingga sering kali terjadi perdebatan. Bapak ini kok kolot sekali, bapak ini kok jadul, ibu ini kok tidak memahami keinginan kami anak-anak dan lain sebagainya. Ini terjadi konflik, gejolak di dalam keluarga dan lain sebagainya. Kemudian kurangnya kepercayaan atau rasa hormat kepada pasangan tadi, tidak menghargai pasangan dan lain sebagainya. Saya berapa minggu yang lalu saya sempat melayani pelanggan saya ya. Saya lagi memijit dia, kemudian saya kaget. Suami istri ini bertengkar. Saya lagi pijit, cuma gara-gara istrinya terlambat memberi makan pitik ayam. Jadi suaminya marah-marah. Makanya sudah dari kemarin lebaran coba dijual habis. Maunya istrinya tetap sisakan kan. Kalau kamu tetap sisakan ayam itu, kamu bertanggung jawab memberi makan. Nah, gara-gara terlambat, ayam ini di dalam kandang masalahnya, bukan di luar ya. Kalau di luar mungkin tidak masalah bagi suami. Tetapi di dalam kandang, kamu itu sudah saya bilang harus dijual semua dan lain sebagainya kan. Ini di dalam kandang, kasihan, tega sekali kamu katanya sama ayam. Tega sekali sama ayam katanya. Terus istrinya bales, tidak mau kalah. Akhirnya keluar kata-kata apa? Lanang ora fungsi. Wah, terus hati saya mendengarnya rasanya juga kurang enak ya. Lanang ora fungsi katanya. Laki-laki itu perkataan yang sepele ya. Sebenarnya itu menyakiti sekali ya. Perkataan itu lanang tidak berguna ya, laki-laki tidak berguna dan sebagainya. Cuma masalah memberi makan ayam jadi heboh, jadi rusak hubungan suami istri kan tidak boleh ya. Nah, kita harus belajar untuk mengendalikan juga emosi. Saya juga belajar terus ya. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, kemudian adanya pihak lain yang ikut campur, pihak ketiga. Makanya firman Tuhan tadi kan kita sudah pelajari bahwa itu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, kemudian anak taat kepada orang tua. Kemudian ada lagi menantu
tunduk kepada mertua? Enggak ada ya? Nah, enggak ada, benar, enggak ada itu. Makanya Pak Stevi sudah mengajak kita, tidak boleh ada pihak ketiga di dalamnya. Kalau ada pihak ketiga, maka keluarga ini sudah akan dimasuki isu-isu negatif di telinga kita dan lain sebagainya. Kan baru-baru ini kan viral film Ipar Adalah Maut. Ada yang sudah nonton? Jangan ya, jangan menonton itu. Film itu merusak sekali itu. Itu sudah viral itu. Itu dulu zaman sebelum-sebelumnya itu Layangan Putus ya. Itu kan sempat kan tentang perselingkuhan dan lain sebagainya. Ini ipar ini tinggal di dalam keluarga. Jadi ini yang berakibat fatal sekali buat keluarga ini. Hancur, akhirnya hancur. Makanya tidak boleh ada pihak lain ya di dalam keluarga itu, baik mertua, apalagi siapa lagi, tetangga, itu semuanya di luar. Yang harus ada itu intinya ya keluarga kecil itu, lembaga kecil yang Allah sudah ciptakan, ayah, ibu dan anak. Jadi makanya saya sama istri berkomitmen untuk kami keluar dari keluarganya ya, maksudnya tuh pisah. Sebenarnya kalau adat orang Jawa, kata istri, itu rumah tempat tinggal orang tua itu yang mewarisinya anak perempuan, katanya seperti itu. Tapi saya katakan lebih baik kita keluar aja karena tidak mau terjadi konflik seperti tadi kan. Jadi tidak terjadi konflik kan aman-aman, hubungan saya sama mertua baik dan lain sebagainya kan, untuk menghindari konflik aja sebenarnya. Nah kemudian KDRT ini sering kali terjadi ya. Banyak kita beranggapan bahwa biasanya KDRT ini terjadi suami memukul istrinya, itu kan banyak kan terjadi kan. Tetapi jangan heran sekarang terbalik, malah suaminya yang dianiaya. Kita baru-baru ini mendengar berita tentang seorang polisi kan, dia diborgol tangannya katanya kalau nggak salah kan, oleh istrinya. Istrinya itu juga polisi, sama-sama polisi, polwan seperti itu ya. Oleh karena ketahuan ketika dicek ATM, sisa uang di ATM itu cuma 800.000. Suaminya ini mendapat gaji 13, jadi harusnya di ATM itu 2,8. Ternyata sisanya 800.000. Wah, akhirnya ini marah ini istrinya. Kemudian istrinya membakar suaminya. Tega sekali ya. Jadi dunia saat ini memang jahat, kejam. Kasih kebanyakan orang akan menjadi hambar itu ya. Kita akan melihat. Nah, gara-gara apa? Gara-gara yaitu saudaranya pinjol. Kita kan sekarang lagi beritanya lagi hangat-hangat judol. Judol. Tahu judol? Judi online. Nah, itu sekarang sepupunya pinjol. Seperti itu, masih sepupunya pinjol. Jadi dulu kita mungkin selalu mungkin ada beberapa orang terlibat di dalam pinjaman online dan sebagainya. Sekarang lebih gawat lagi. Hampir kalau orang Indonesia ini hampir banyak orang-orang karyawan, buru-buru, bahkan dari kalangan bawah itu kena virus judi online itu. Itu sangat berbahaya sekali. Habis uangnya. Dan ada kesaksian korban judi online ya, judol ya. Dia katakan, wah enak sekali, awalnya kan cuma modalnya 25.000, kemudian jadi menang 1 juta loh. Kira-kira berapa perbandingannya? Luar biasa ya. Saya tidak mengajak sini ya, itu dosa, itu haram. Haram bagi orang percaya, haram bagi anak-anak Tuhan. Ingat ya, jadi dari 25.000 bisa jadi 1 juta. Wah seneng dia, ketagihan. Kemudian main, kalah, habis. Penasaran dia, akhirnya lagi dengan modal besar, menang lagi. Ternyata ini adalah permainan. Jadi ibaratnya tarik ulur. Kamu diberikan kemenangan supaya kamu bergairah untuk main lagi seperti itu ya, judi online. Akhirnya ketagihan, kalah lagi, bingung. Sampai ada yang menjual rumahnya loh. Sudah cicilan rumahnya, kemudian harus dijual, mobilnya dijual. Ini kesaksian dari korban judi online ya. Nah,
banyak yang dari korban-korban judi online ini banyak dimintain keterangan dan lain sebagainya. Saya melihat habis semua oleh karena judi online. Kemudian dipadukan dengan pinjaman online yang sangat menarik, sangat mudah. Dengan KTP saja bisa. Kan mudah sekali toh? Wah, sudah masuk ke judi online, masuk lagi ke pinjol, wis habis. Ini sangat berbahaya ya. Jangan kita lakukan. Makanya Pak Stevi bilang, carilah nafkah yang jujur untuk keluargamu. Amin. Walaupun saya tukang pijit, itu halal, amin. Halal sekali, amin. Apalagi pijitnya dari pendeta, hamba Tuhan, tambah halal lagi, didoain, diberkati, luar biasa kan. Seperti itu ya. Kita tidak melihat apapun profesi kita, apakah kita jadi ojek, pemijit atau apapun profesi kita yang paling rendah, tidak apa-apa, amin. Yang penting kita menafkahi keluarga kita dengan halal, amin. Jujur seperti itu ya. Tuhan akan memberkati. Nah, menurut data BPS ini, setiap tahun ada 400.000 pasangan cerai di Indonesia, semakin meningkat. Nah, ini bertambah lagi perceraian. Oleh karena apa? Oleh karena judul tadi, judi online banyak. Jadi Indonesia ini sudah parah sekali. Judi online-nya sudah semakin meningkat. Banyak orang yang terlibat, bukan hanya orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil juga. Hati-hati ya, awasin anak-anak kita ya. Saya mengikuti parenting anak saya kan ikut PPA, saya mengikuti parenting. Di situ diajarkan bahwa harus anak-anak kita tuh harus diawasi dari gadget mereka, HP mereka harus diawasi. Karena sangat berbahaya kalau mereka dari kecil sudah masuk dalam dunia perjudian. Wah, itu sungguh sangat parah sekali. Masa depan mereka akan hancur ya. Nah, oleh sebab itu orang tua harus mengawasi anak-anaknya. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka di gadget itu, elektronik itu kita harus awasi. Nah, Bapak Ibu, memang tidak mudah sekali. Mengapa saya katakan tidak mudah? Ini terjadi banyak perceraian. Jadi membangun keluarga itu memang tidak mudah sekali. Sangat berat. Sangat tidak mudah. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nih, ini bukan netanya ya. Netanya ya kecil. Gambarnya. Kok saya ambil yang ini gambarnya. Nanti Bapak Ibu sangka itu netanya. Tapi benar loh, ketika kami selalu berselisih paham, kami manusia biasa ya, kami selisih paham biasa. Seperti Pak Stevi katakan, 2 kepala jadi 1. Orang kembar pun pasti tidak identik sama, pasti terjadi clash. Apalagi kami 2 orang yang berbeda, dari suku yang berbeda, banyak hal-hal yang ya seperti ini ya, terjadi percekcokan. Tetapi anak kami ini menjadi penengah. Seringkali, sudah jangan marah, sabar, jadi wasit ya. Sungguh luar biasa, Tuhan menempatkan anak kami itu di tengah-tengah. Luar biasa sekali ya, kami bersyukur memiliki anak yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini kita harus memilih. Jadi saya katakan, saya tulis di sini, keluarga harmonis itu tidak turun dari langit. Kita menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, diurapi Tuhan, tidak turun dari langit. Tetapi apa? Harus diusahakan melalui proses demi proses. Kami sudah mengalami banyak proses demi proses. Keadaan finansial seperti yang istri saya mungkin pernah sharingkan ya, ketika kami menghadapi finansial yang sangat di bawah sekali itu ya. Saya dulu pindah dari Pulau Sumatera ke Jawa itu nyari pekerjaan susah. Makanya waktu saya di Jawa, teman saya katakan, "Ton, kok kamu mau pindah ke Jawa? Orang Jawa marah ke Sumatera. Loh, kok kamu marah orang Sumatera malah nyari kerjaan di Jawa?" Terbalik. Setelah saya sampai di sini, saya baru melihat, oh benar, memang susah nyari pekerjaan. Apalagi laki-laki kan, benar kan? Laki-laki susah. Di tiap pabrik itu terima perempuan seperti itu ya. Jadi sangat sukar. Kami mengalami yang namanya dari bawah. Mungkin ada dulu jemaat awal-awal yang tahu kami ya.
jualan snack di belakang kampus itu kami pernah mengalami, istri saya pernah mengalami, hanya 5.000 uangnya di tangan itu bisa mencoba untuk makan 3 hari, itu dia sendiri kesaksian. Dan saya tidak ada karena saya di Semarang, saya ada di Semarang dan saya ya mulai belajar usaha apa, yang ini ya, pijit refleksi ini ya, saya mulai belajar di Semarang dan lain sebagainya. Nah, kami mengalami hal-hal demikian memang tidak susah, harus melalui proses demi proses, seperti membangun Batra tadi, harus melalui proses, tidak dengan waktu yang cepat. Membangun Batranu itu butuh waktu bertahun-tahun, ya, ini tidak mudah sekali. Wah, jamnya sudah itu ya, saya harus cepat ya. Nah, ini ada 5 kunci untuk membangun keluarga Kristen yang kuat dan bahagia. Yang pertama adalah saling mengasihi. Di dalam Ulangan 6 ayat ke-5 di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Ini sangat penting sekali. Untuk memiliki keluarga Kristen yang kuat dan bahagia itu pertama harus saling mengasihi. Ini sangat penting sekali. Ini adalah pondasi, kasih itu adalah pondasi yang utama dan terutama di dalam keluarga. Seperti itu ya. Jadi mengapa saya katakan kita harus mengasihi Allah lebih dulu? Karena apa? Karena ketika kita mengasihi Allah lebih dulu, kita dapat mengasihi keluarga kita, dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya ya. Jadi kasih ini sangat penting sekali. Seperti Pak Stevi katakan, setiap anggota keluarga itu harus memiliki hati takut akan Tuhan. Seperti itulah, harus memiliki kasih. Kasih Yesus itu harus ada, tinggal di dalam hati kita. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, jangan dibulak-balik ya. Kasih Tuhan itu harus menjadi prioritas, harus yang menjadi yang terutama. Bukan kita mengasihi keluarga kita terlebih dahulu, baru kita mengasihi Tuhan. Sama seperti Imam Eli, keluarga Imam Eli kita tahu ya. Di dalam 1 Samuel 2, kita buka ya, Imam Eli. 1 Samuel pasal kedua, ayat 27 sampai 36, panjang ya, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Itu judulnya tentang keluarga Eli ya. Jadi saya akan membaca di ayat ke-30 saja. Ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhilah hal ini daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, hal yang pertama saling mengasihi. Jadi jangan dibulak-balik, kita harus mengasihi Tuhan lebih dulu dari keluarga kita. Tetapi Imam Eli lakukan adalah mengasihi keluarganya lebih dulu, baru dia mengasihi Tuhan. Jadi Imam Eli ini tidak mau menegur anak-anaknya yang tidak taat kepada Tuhan. Imam Eli ini tidak berani menegur anak-anaknya yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dia membiarkan anak-anaknya. Dia cuma katakan, nah jangan berbuat dosa, seperti itu ya. Tetapi anak-anaknya terus berbuat dosa. Tetapi Imam Eli tidak berani menegur dengan keras anak-anaknya. Sehingga apa yang terjadi? Makanya Tuhan katakan bahwa siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Akhirnya keluarga Imam Eli ini dibuang dari hadapan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua ya. Yang kedua, saling bersikap jujur dan terbuka. Ini sangat penting ya. Sikap jujur dan terbuka ini sangat penting. Untuk apa? Untuk menciptakan trust, kepercayaan satu dengan yang lain antara suami dan istri. Ini sangat penting supaya tidak ada kecurigaan satu dengan yang lain ya. Bagaimana menciptakan trust atau menciptakan saling percaya? Kalau kami berdua itu, HP-nya itu mau diletakkan kemana saja bebas. Istri bisa melihat HP saya dan saya bisa melihat HP istri. Cuma saya jarang untuk mengawasi HP-nya, terserah. Nah, seperti itu ya. Tetapi inilah yang harus menciptakan, harus saling jujur, saling terbuka satu dengan yang lain. Di Amsal 11 ayat 11 ya.
Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ini seperti yang saya katakan, orang jujur itu bisa mengembangkan keluarganya, diberkati Tuhan. Dari nafkah yang jujur, seperti saya katakan tadi, nafkah yang jujur diberkati oleh Tuhan. Orang jujur ini diberkati oleh Tuhan. Tetapi mulut orang fasik itu apa? Orang yang tidak takut akan Tuhan. Mulutnya penuh tipu daya, penuh kejahatan. Ini dia akan meruntuhkan keluarganya sendiri. Amin. Oleh sebab itu jadilah orang jujur, terbuka di hadapan keluarga kita, di hadapan istri kita, anak-anak kita. Seperti itu ya. Sikap jujur ini sangat penting sekali. Makanya anak saya ada ya. Oh, itu dia. Nah, jadi di keluarga kami harus terbuka. Walaupun masih kecil kami ajarkan untuk terbuka ya. Walaupun kadang-kadang dia kalau diminta untuk jujur masih kadang-kadang menyimpan rahasia, tapi tidak butuh waktu yang lama dia akan terbuka, dia akan bercerita baik sama mamanya maupun sama saya ya. Dia terbuka. Saking terbukanya dia kritis sekali. Setiap ketika dia bersalah, dia melakukan kesalahan, saya marahin dia. Kemudian keluarlah ayat tadi, Kolose 3 ayat 21 katanya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya dia tidak tawar hati. Waduh, anak-anak saking kritis dan terbuka ya, sehingga dia kadang-kadang berkata demikian kepada saya. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anaknya ya. Aduh, geleng-geleng ya. Tapi tidak apa-apa ya, dia sudah menghafal ayat Alkitab ini. Nah, yang ketiga adalah saling mengampuni dan rekonsiliasi. Kolose 3 ayat 13, sabarlah seorang terhadap yang lain dan saling mengampuni jika yang seorang merasa bahwa yang lain bersalah. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga harus saling mengampuni. Di dalam keluarga ini sangat penting sekali saling mengampuni. Karena seringkali terjadi pertikaian, percecokan di dalam hubungan suami istri itu, seringkali melukai hati kita, sakit hati dan lain sebagainya. Saling mengampuni ini penting dan mengadakan rekonsiliasi. Mengadakan rekonsiliasi ini apa? Rekonsiliasi itu adalah memperbaiki kembali hubungan yang rusak menjadi lebih baik, membetulkan hubungan yang rusak ini menjadi lebih baik. Jadi mengalami rekonsiliasi. Tidak ada keluarga yang sempurna, amin. Seperti yang saya katakan, tidak ada keluarga yang turun dari langit. Tidak ada keluarga yang sempurna. Adakah keluarga yang sempurna di sini? Tidak ada ya. Apalagi Mbak itu sudah sepuh, pasti mengalami banyak makan asam garam kata orangnya. Kami masih muda, kami terus belajar, kami tidak sempurna. Kami banyak kesalahan, seringkali terjadi banyak konflik. Kami mengalami banyak proses yang harus kami lewati untuk menjadi keluarga yang kuat dan bahagia. Menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah itu sangat sulit sekali. Ya, oleh sebab itu hal ini sangat penting, saling mengampuni di dalam keluarga itu harus penting sekali. Jangan menyimpan sakit hati di antara keluarga ya. Amin. Karena ketika kita menyimpan kepahitan, menyimpan kekecewaan, itu akan menimbulkan banyak penyakit. Banyak penyakit. Saya sendiri menyaksikan ketika istri saya di rumah sakit, saya menyaksikan betul bahwa di depan dia itu ada seorang ibu yang mengalami kepahitan yang luar biasa sekali. Bahkan dia tidak bisa BAB. Bapak Gembala tahu itu, Bapak Gembala mendoakan ibu ini. Dan ibu ini pun setelah didoakan meninggal dunia. Pak Nanang ya tahu ya, Bu Anita ya. Dia mengalami kepahitan dengan saudaranya dan lain sebagainya. Dia menyimpan kepahitan yang luar biasa sampai apa? Ketika besok istri saya akan akan masuk ke ruang operasi, suster ya. Perawat itu akhirnya bercerita, ternyata yang dia keluarkan dari mulut itu ya itu tadi, kotoran-kotoran yang tidak dapat dibuang. Luar biasa ya. Saya tidak menyangka. Makanya kami bercerita, loh kok cairannya kuning sekali. Kuning, pokoknya baunya tidak karuan ya. Jadi saya ingin katakan di sini,
Jangan kita menyimpan kepahitan sekecil apapun. Lepaskanlah itu semua. Karena itu merupakan sampah di hati kita. Amin. Pak Nanang tahu kan waktu saya sampaikan. Kalau hati kita ini seperti bak sampah. Kalau orang membuang sampah di hati kita, kita menyimpannya terus menerus akan membusuk. Benar tidak? Akan membusuk. Kepahitan akan membusuk dan mengakibatkan apa? Penyakit, banyak penyakit di situ. Makanya firman Tuhan katakan, bersukacitalah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur dan memberikan semangat kepada kita yang lelah berdesu. Amin. Saling mengampuni, mau mengampuni, antar keluarga kita saling mengampuni dan rekonsiliasi. Makanya seperti yang saya katakan tadi, harus saling mengasihi dulu, lebih dulu. Kalau misalnya ada kasih di dalam keluarga, kita dapat mengampuni. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, semua anggota keluarga kita akan mengampuni mereka. Mungkin mereka telah menyakiti kita lepaskan pengampunan. Karena itu yang terbaik dan kita melakukan firman Tuhan. Yang keempat, saling mendoakan dan menguatkan. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini sangat penting sekali untuk menjadi keluarga yang kuat dan bahagia. Itu saling mendoakan satu dengan yang lain. Mungkin pasangannya saat ini sedang lemah, doakan, kuatkan dia. Bangun kembali rohnya, seperti itu ya. Bangkitkan kembali spiritnya. Melayani Tuhan mungkin kan, mengasihi keluarganya, bangkitkan kembali, kuatkan dia, seperti itu kan. Makanya istri itu adalah seorang penolong, bukan penglonglong, penglonglong ya, seperti itu ya. Nah, istri itu harus menjadi penolong, berdoa buat suaminya, karena keberhasilan suami ada di belakang istri ya, seperti itu ya kata-katanya. Kesuksesan suami itu ada di balik istrinya, istri yang suka berdoa, istri yang suka mencari wajah Tuhan dan lain sebagainya. Saling berdoa. Jangan ketika suaminya mengalami jatuh, perekonomian, mungkin sakit penyakit dan lain sebagainya, mulai malah menyalahkan suaminya, oh kamu itu berdosa dan lain sebagainya. Kemudian dan lain sebagainya kan, kita malah menjadi apa? Memberikan apa kata orang? Memberikan garam di atas lukanya. Itu sangat pedih sekali ya. Nah ini kisah ini terjadi, ini apa gambarnya Ayub ya, Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Istrinya katakan, kutukilah Allahmu dan matilah, tetapi jawab Ayub kepadanya, kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Lihat, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat, Ayub itu sudah habis semua hartanya, habis, diambil bangsa-bangsa lain, diserang, kemudian apa mengalami kebakaran, habis hartanya, anaknya pun mati. Mungkin pada waktu itu sisa tinggal istrinya. Istrinya kemudian berkata, kutuklah Allahmu, kemudian mati. Seperti itu ya. Ini Ayub, seorang penolong itu tadi ya. Penolong apa ini? Penggonggong. Jangan jadi seperti itu ya. Jangan seperti istri Ayub ini. Dia katakan kutukilah Allahmu. Wah. Makanya seringkali terjadi percecokan di dalam keluarga itu. Iblis itu sangat suka sekali keluarga orang percaya, keluarga Kristen itu hancur berantakan. Makanya dari sejak zaman Taman Eden, iblis berusaha untuk menghancurkan keluarga pertama, Adam dan Hawa. Dimulai dari mana? Dimulai dari Hawa. Hawa lebih dulu. Karena apa? Karena Adam itu lebih dulu kan dekat dengan Tuhan loh. Nah, mungkin kalau pada waktu itu Adam dulu yang digoda, mungkin Adamnya kuat. Oh, saya tahu firman Tuhan, tidak boleh ini. Karena ini melanggar apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi iblis memulai dari perempuan yang namanya Hawa. Seperti itu ya. Oleh sebab itu, keluarga yang bahagia, yang diberkati itu dimulai dari istri-istri juga, amin. Jadi istri itu menjadi penolong, istri itu menjadi tiang di dalam keluarga. Makanya firman Tuhan banyak dikatakan istri, berbahagialah orang yang mendapatkan istri
istri apa? Yang bijaksana dan lain sebagainya ya. Nah itu berbahagia keluarganya. Kalau menjadi seperti istri Ayub bahaya ya. Disuruh kutukilah Allahmu, kemudian mati, mati sudah, habis semua hartamu, tidak ada sisa apa-apa. Tetapi Ayub dengan tegas dia katakan, kamu itu perempuan gila. Kamu mau menerima yang baik saja daripada Allah, tetapi kamu tidak mau menerima yang jelek, yang buruk yang datang kepada kita. Seorang istri yang baik itu harus menopang suaminya, baik di dalam suka maupun duka, seperti ikrar dalam perjanjian pernikahannya. Saya menerima dia, baik suka maupun duka, baik kaya atau miskin. Ada tidak Mas Gus? Saya lupa. Ada ya, harusnya ada itu ya. Harusnya ada. Baik dia kaya maupun miskin, harus terima. Itulah pasangan kita seperti itu ya. Ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi penolong bagi suami kita. Kita berdoa buat suami kita. Kita menguatkan suami kita ketika dia menghadapi masalah dan lain sebagainya. Biar Tuhan tolong jamah hatinya, Tuhan ubah jalan hidupnya, seperti itu ya. Nah, berbeda dengan kisah Rut. Kalau saya melihat ini perbedaan kisah Rut. Kesetiaan Rut itu kepada mertuanya itu luar biasa. Di saat Naomi kehilangan kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, Rut itu tetap setia mengikuti mertuanya kemana mertuanya itu berada. Ada menantu satunya itu Orpa namanya. Jadi Orpa itu meninggalkan Naomi, dia pulang ke negeri asalnya, tetapi Rut tetap setia mengikuti mertuanya. Tidak ada lagi, dia kasihan sama mertuanya, anak-anaknya sudah mati semua. Oleh sebab itu dia menganggap bahwa Naomi ini bukan saja mertua, tetapi sebagai orang tuanya sendiri, seperti itu ya. Jadi Rut katakan, di mana engkau berada, di situ aku berada, di dalam Rut 1 ayat 16. Akhirnya apa? Akhirnya Rut dan dia mendapat pasangan yang bernama Boaz itu mendapatkan janji daripada Tuhan. Tuhan memberkati Rut atas kesetiaannya kepada mertuanya. Jadi ini sangat penting. Di kala mertuanya sedang menghadapi masalah, persoalan, Rut ada. Dia menguatkan mertuanya. Dia berdoa buat mertuanya. Amin. Satu lagi ya. Puji Tuhan ini. Bahagia nih kalau sudah satu lagi. Ya ini yang terakhir. Kata Pak Stevi yang terakhir ini ada 6 poin lagi. Enggak ya? Ini yang terakhir. Yang kelima, memiliki waktu bersama. Ini sangat penting sekali di dalam keluarga ya. Kalau kita memiliki keluarga yang kecil itu sangat berbahagia sekali. Kalau keluarga besar, waduh repot. Perlu banyak biaya yang keluar ya. Nah, memiliki waktu bersama, quality time seperti itu ya. Waktu yang terbaik, yang berkualitas. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 sana katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, memiliki kualitas dengan keluarga. Kalau anak-anak kita, apalagi saat ini sedang liburannya, sediakan waktu untuk anak-anak kita bersama-sama, bercanda, bermain bersama-sama mereka. Di situ bukan saja kita menciptakan suasana yang damai sukacita ya, tetapi itu untuk mencairkan hubungan antara orang tua dan anak-anak kita ya. Jadi ini sangat penting sekali. Keluarga, karena itu adalah keluarga prioritas daripada Allah. Oleh sebab itu saya ingin katakan, jangan kita sampai kehilangan waktu bersama keluarga kita. Amin. Amin. Ingat ya, jangan kita kehilangan waktu bersama keluarga kita, atau kita kehilangan keluarga kita karena waktu ya. Pilih yang mana? Banyak orang yang kehilangan kebersamaan dengan keluarganya oleh karena kesibukan dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada malah kita kehilangan keluarga dan tidak dapat bersama-sama, itu juga merepotkan ya. Jadi oleh sebab itu, makanya firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada ini dengan bijaksana. Selagi kita ada, pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita memiliki waktu bersama-sama dengan keluarga kita. Amin. 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 Buat firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk menaikkan satu pujian.
Mari kita pejamkan mata kita sambil merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Biarlah berkat Tuhan tercurah atas keluarga kita ya. Kiranya Tuhan berkenan Memberkati umat keluarga, berkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Katakan kiranya Tuhan berkati. Sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Kiranya Amin. Tuhan Kiranya Engkau memberkati kami, keluarga-keluargamu ya Tuhan. memberkati Yes. rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Sidang jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri, naikkan pujian ini dari awal. Katakan kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan berkenan, Ya Tuhan, berkati keluarga-keluarga umat-Mu. berkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk Sebab Tuhan selamanya. melindungi. Amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Sebab Tuhan berkati. melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Biarkan berkati. musik ini mengalun. Saya ingin mengajak setiap keluarga untuk berdoa. Nikmati lagu ini. Mari kita berdoa, saling menguatkan keluarga kita. Kita berdoa, kita teringat anggota keluarga kita saat ini. Kita berdoa buat mereka. Biar Tuhan pulihkan keluarga demi keluarga. Saat ini sedang menghadapi krisis ekonomi, finansial. Saat ini sedang menghadapi sakit penyakit. Biarlah Tuhan sembuhkan. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat orang tua kita. Kita berdoa buat anak-anak kita, istri kita, pasangan kita. Mari kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya.
berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus Naikkan sama-sama katakan sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. 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 Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berhenti Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba yakin dan percaya firman yang keluar dari mulut hamba-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi Engkau mengerjakan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan saat ini Tuhan. Hamba memberkati seluruh keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini Bapa. Setiap keluarga-keluarga Tuhan, mereka yang menghadapi persoalan permasalahan saat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau buka jalan bagi mereka Yesus. Nyatakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Bapa, nyata atas setiap keluarga-keluarga Bapa. Setiap mereka yang saat ini sedang dalam keadaan letih, lesu Tuhan, biarlah Engkau kuatkan mereka, teguhkan mereka, bangkitkan mereka kembali Tuhan. Setiap keluarga-keluarga yang saat ini mengalami sakit penyakit Tuhan, hamba berdoa pada siang hari ini Engkau sembuhkan, hancurkan segala sakit penyakit, hancurkan segala kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga bahagia, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Yesus, nyatakan Tuhan kasih-Mu lebih lagi bagi kami. Berkat-Mu atas kami semua Bapa. Pagi hari ini Yesus, hamba telah selesai berdoa. Biarlah kasih Yesus terus sampai kepada sidang jemaat-Mu pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita bersama, kita bangkit berdiri. Tapi sebelum kita berdoa, saya menyampaikan kepada seluruh tim kedukaan setelah ibadah raya, mohon untuk tetap tinggal. Kita akan membicarakan sesuatu, nanti akan disampaikan oleh Bapak Nanang. Oh ya, mengingatkan bahwa di rumah duka nanti malam 6:30 ada ibadah penghiburan. Bagi Bapak Ibu saudara yang ada waktu, kesempatan, bisa langsung 6:30 malam datang ke Pabelan. Ya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat.
tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi beri tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih, Kau setia Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sampai hari ini kami ada karena kesetiaan Tuhan. Tuhan memberkati semua kami yang datang pagi hari ini. Dalam penyertaan-Mu kami terus berjalan dalam rencana-Mu. Sehingga apapun masalah, kesulitan, pergumulan yang kami hadapi, pertolongan datang dari Tuhan nyata. Terima kasih juga memberkati Ibu Sulis yang sebentar akan melakukan perjalanan yang cukup jauh ke Irian Jaya. Kami percaya perlindungan, berkat, penyertaan, kebaikan Tuhan kembali berkumpul dengan seluruh keluarga yang ada, menikmati, mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dinyatakan atas Ibu Sulis dalam perjalanan sampai di tujuan dengan selamat, karena Tuhan yang menyertai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami pulang dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita. Silakan duduk ke tempat masing-masing dan mengingatkan kepada tim kedukaan untuk tetap tinggal. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Bukti dari segala yang aku lihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohku. Ku pasti dengan segenap hati Raja keagungan tinggikan tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan seorang dengan segenap hati Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja